Baiklah, kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham ISSP atau PT Steel Pipe Industry of Indonesia. Jadi ini laporan keuangan yang kuartal kedua 2024 sudah keluar. Nanti kita lihat apa yang bisa kami temukan, apakah kinerjanya sekarang sudah membaik atau gimana ya. Nah, seperti biasa di sini ada disebutkan untuk wakil direktur utamanya yaitu Ibnu Susanto. Ya, memang rekomend kayak ini juga ya. Untuk kantor mereka ada di Jalan Pangeran Jakarta. Nah, Jalan Pangeran Jakarta di Jakarta ya. Kemudian ini ada disebutkan juga untuk alamat domisili dan lain-lain. Untuk laporan keuangan kali ini mereka itu nilainya itu jutaan. Nilai jutaan tapi bentuknya rupiah. Jadi dikali 1 juta saja, nanti kas dan setara kas dari 176 miliaran sekarang berkurang menjadi 91 miliaran. Ini kayaknya berkurang cukup banyak nih ya. Hutang usaha oke, berkurang juga. Persediaan, wah ini persediaan pun berkurang juga sih. Kalau kita lihat di sini sekitar 150 miliaran ya, sekitar 150 miliaran. Jadi nanti kita lihat apakah labanya itu dia ada berkurang seperti itu ataukah ada meningkat seperti itu sekitar 150 miliaran. Untuk total asetnya sendiri di sini kalau kita lihat itu menurun dari 7,9 triliunan, sekarang kayak tersisa 7,7 triliunan. Nah, ini tampaknya terjadi punah aset, tetapi tidak perlu langsung khawatir. Kita lihat dulu apakah karena hutangnya atau gimana. Di sini kalau kita lihat ini ada total hutang jangka pendek. Nah, total hutang jangka pendek ini menurun ya dari 2,4 triliunan sekarang menjadi 2,1 triliunan. Berarti kan dia berkurang kurang lebih sekitar 300 miliaran ya. 300 miliaran oke lah ya. Nah, ini ada utang jangka pendek pun mengalami penurunan, tapi utang jangka pendek memang mengalami penurunan cukup banyak sih. Untuk total hutang jangka panjang dia pun menurun. Nah, total hutangnya dari 3,3 triliunan sekarang menjadi 2,9 triliunan. Nah, ini berarti dia berkurang kurang lebih 400 miliaran hingga 300 hingga 400 miliaran. Ini masih oke ya. Kalau kita lihat di sini, kita lihat dengan ekuitasnya meningkat. Ini tampaknya semakin membaik sih untuk saham untuk saham ISSP ini. Di mana dari 4,6 triliunan sekarang menjadi 4,7 triliunan. Jadi ekuitasnya itu meningkat, sedangkan hutangnya itu menurun. Kemudian kalau kita lihat tadi persediaan berkurang kurang lebih 150 miliaran ya. Kita lihat dulu ini pendapatan dan jasa penjualannya dia menurun. Nah, dari 3 triliunan sekarang menjadi 2,7 triliunan. Beberapa pokok dia menurun juga. Nah, inilah yang susah ke beberapa pokok untuk kita perlu lihat lagi. Pendapatan dan lain-lain dia menurun, semua rata-rata menurun ya, beberapa umum menurun. Ini tanpa efisiensi si perusahaannya. Labanya dari 203 miliaran sekarang menjadi 209 miliaran. Ini kan cuma labanya, kita perlu ingat lagi tadi persediaannya berkurang sekitar 150 miliaran. Kalau kita kurang-kurang, nah itu tahu-tahu sendiri ya, karena seharusnya persediaan itu nanti perlu dibeli lagi. Kita lihat nanti persediaannya itu dia maksudnya dia gimana ya, dia yang berkurang itu yang barangnya, bahan bakunya atau gimana, kita nanti lihat. Penerimaan kas ini pembayaran kas kepada pemasok, tapi ini udah yang dibandingkan dengan Juni 2023, yang tadi kan yang Desember 2023 yang akhir tahun. Jadi kalau bisa disamakan, kemudian ini dia mengalami penurunan. Sudah mengalami penurunan. Di sisi lain ternyata mereka gabungkan kepada pemasok, kepada ini dan lain-lain. Kami kemarin memang ada beberapa perusahaan yang dia gabungkan, ada yang tidak, dan ada juga yang dia menjelaskan secara detail. Apalagi yang menjelaskan secara detail itu cukup bagus ya menurut kami. Nah, ini bisa lihat manajemennya ada yang berubah gak? Bahkan manajemen ini berubah cukup banyak, dimana komisaris dulu Endang sekarang dia Entario. Kemudian komisaris independennya oke lah agak berubah. Sedangkan kalau kita lihat di sini wakil direktur utamanya ini Teja juga. Yang berubah itu direkturnya. Nah, jadi ada beberapa perubahan dalam manajemennya itu sendiri. Dan nanti kita lihat apakah nanti bisa semakin bagus atau gimana. Karena setiap orang itu
memiliki ciri khas kepemimpinan yang berbeda-beda ya, pemikiran yang berbeda-beda. Jadi itulah mengapa ketika sebuah manajemen itu berubah di sebuah perusahaan, tentunya arah sebuah perusahaan itu juga bisa berubah. Dan kita harapkan aja nanti semoga bisa menjadi lebih baik. Nah, kalau lebih baik harga saham naik, baik yang untung kan cukup bagus ya. Di sini cash on bank kalau kita lihat cashnya oke lah dia meningkat, tapi ini ya cash on hand aja, cash di tangan aja. Sedangkan yang di banknya ini menurun cukup drastis dari 100 miliaran sekarang menjadi 28 miliaran. Nah, kita bisa lihat penurunan paling banyak itu yang di Bank Mandiri, Bank Danamon dan lain-lain gitu lah ya. Dia berkurang cukup banyak. Kalau kita lihat untuk yang totalnya itu, yang termasuk deposito dan lain-lain itu dia menurun juga ya. Memang semua rata-rata menurun. Piutang usaha, pelanggan dalam negeri dia berkurang, pelanggan luar negeri juga berkurang. Jadi kali ini kalau kita lihat laporan keuangannya, semua rata-rata menurunnya. Tetapi ada satu hal yang baik tadi, karena ekuitasnya meningkat, liabilitasnya menurun ya. Kayak itu sih yang menurut kami agak apa, karena ini dia kalau bisa mengendalikan hutangnya, terus menurun, seharusnya nanti beban keuangannya bisa ikut menurun. Kalau beban keuangan bisa ikut menurun, labanya bisa meningkat dan lain gitu lah ya. Di sini ada pihak ketiga, pihak berrelasi, kita lihat apakah ada macet atau enggak. Pihak ketiga yang lebih dari 3 bulan sekitar 54 miliar. Oke lah ya, sudah menurun dari yang tahun lalu, is oke, bagus. Sedangkan pihak berrelasi juga bagus. Mengapa? Karena dia hanya sampai 0 sampai 30 hari saja, sekitar 12 miliaran. Nah, ini menurut kami untuk piutang usahanya, untuk cash flow-nya ini kayaknya semakin lama semakin bagus. Saya nggak tahu juga ke depannya, karena ini masih yang sampai Juni 2024. Kita belum tahu yang tahunan, apalagi nanti kita belum tarik panjang yang 5 tahun terakhir gitu lah ya. Persediaannya kita lihat, ternyata bahan baku meningkat, barang jadi meningkat, barang pembantu menurun. Oh, barang dalam perjalanan yang berkurang menjadi 11 miliaran dari 464 miliaran. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Barang dalam perjalanan itu kan biasanya dia pesan dulu, baru barangnya itu dalam perjalanan, artinya belum sampai ke pabrik ya. Nah, kemungkinan kayak gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini, mana perjalanan berkurang cukup drastis. Ini mungkin dikarenakan kalau kita lihat di sini, bahan bakunya sudah banyak loh. Bahan bakunya sudah banyak dan barang jadinya juga meningkat. Jadi untuk apa pesan banyak-banyak ya? Jadi itu mungkin alasannya barang dalam perjalanannya itu menjadi turun begitu drastis. Nah, karena memang persediaannya masih banyak. Dan nanti kita lihat itu dia akan menurun, sebenarnya menurun cukup banyak sih menurut kami. Dan nanti kita lihat ke depannya itu gimana ya kan. Investasi, aset tetap bisa lihat di sini. Nah, ini kita lihat, ini kita skip ya. Properti investasi, ada Denpasar dan lain-lain. Ini utang bank jangka pendek, dia menurun juga. Pokoknya semua rata-rata menurun lah ya untuk laporan keuangan kali ini. Ini kita skip. Nah, ini utang usaha. Utang usaha kepada pemasok luar negeri. Pemasok luar negeri meningkat, kemudian pemasok dalam negeri meningkat. Tapi ini yang pihak ketiga, pihak berrelasi sedikit saja, gak gitu berpengaruh. Nah, ini kalau kita lihat hutangnya, ini bahkan semakin lebih baik. Nah, ini banyak piutangnya tadi memang semakin lebih baik, tapi gak gitu Kalau untuk hutangnya memang semakin membaik cukup banyak ya. Karena kalau kita lihat penurunan hutang, kemudian nih hutangnya itu bahkan dia cuman sampai yang 61 sampai 90 hari, udah gak ada yang sampai 3 bulan, lewat 3 bulan. Kemarin kan masih ada yang lewat 3 bulan 2 miliaran, sekarang sudah gak ada. Ini kan berarti mereka agak sudah mulai memperbarui semuanya menjadi lebih baik ya kalau kita lihat di sini.
Tapi memang yang agak sulit itu kayak yang di penjualnya, yang di penjualan kemudian yang labanya gitu-gitu. Tapi kalau bisa menemukan cara yang tepat, seharusnya bisa bagus sih. Di sini ada pemegang sahamnya, ada PT Cakra Bakti Para Putra 56,9, 7,8, 1,79. Kayaknya gak ada yang berubah ya. Nah, ini kayaknya gak ada yang berubah. Di sini ada Pandu Lokiwara juga. Ini penjualan dan pendapatan jasa. Kalau kita lihat di sini ya, ini penjualan yang lokal. Yang lokal itu pipanya yang paling laku itu pipa mekanis. Namun kalau kita lihat di sini, ini tampaknya sudah mengalami penurunan. Nah, rata-rata itu dia mengalami penurunan loh jika dibandingkan dengan yang tahun lalu. Kita lihat saja 500-an miliaran menjadi 400-an, 500-an menjadi 400-an. Nah, 400-an menjadi 300-an, semua rata-rata menurun ya kalau kita lihat di sini ya. Dan yang meningkat itu pun pipa stainless dan tiang, pipa hitam api, jasa dan lain-lain. Kalau yang ekspor dia bahkan dia rata-rata menurun juga kalau kita lihat di sini. Ini beban pokok pendapatan kita lihat. Nah, pemakaian bahan baku, dia ada pakai sih, dia ada pakai persediaan barang, jadi bahan pokoknya dia berkurang dari 2,6 triliunan menjadi 2,3 triliunan. Tapi memang sebuah perusahaan yang menurut kami agak cukup enak dilihat ya untuk laporan keuangannya itu ketika kinerja itu membaik ya. Kalau kinerja membaik kan semua orang bisa senang gitu. Pendapatan lain-lain, penjualan barang hafalan, keuntungan ya. Ini keuntungan Celesicus kemarin ada 34 miliaran, sekarang nggak ada. Pendapatan jasa giro ini dia meningkat sih. Bebannya gaji dan tunjangan menurun. Nah, ini gaji dan tunjangan menurun. Yang tampak ya, memang menurut kami ini agak efisiensi sedikit aja cukup bagus lah. Kalau misalnya tidak, maksudnya untuk penjualannya itu gak bertambah begitu banyak, bisa juga dibantu dengan efisiensi. Beban keuangan kita lihat di sini, beban lain-lain. Ini tampak aja ya. Ini kita skip. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian, terima kasih. Saya investasi.